Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam yang terhormat Ibu Dora Amelia selaku dosen pengampu pada mata kuliah Organizational Behavior. Izin perkenalkan diri, saya Surya Rosla dengan NIM 250201021584 Program Studi Manajemen PJJ S1 Universitas Siber Asia tahun 2026. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pemaparan presentasi terkait jawaban saya atas ujian akhir semester mata kuliah ini, ya di mana saya memilih objek 3 yaitu kedudukan manusia dalam organisasi untuk studi kasus restrukturisasi PT Mekar Sentosa. Nah, presentasi ini terbagi menjadi, eee, 5 bagian secara sistematis, 5 bagian utama di mana mulai dari landasan teori yaitu hakikat manusia, kemudian ada dinamika dan manajemen perubahan, yang ketiga ada studi kasus atas PT Mekar Sentosa, yang keempat ada analisis dan koreksi paradigma untuk menjawab pertanyaan nomor 1 dan 2 dan rekomendasi strategis dan roadmap untuk menjawab soal nomor 3. Nah, mmm dalam organizational behavior sendiri, dimaksudkan bahwa manusia menempati kedudukan paling fundamental sebagaimana ditegaskan oleh Nawawi tahun 2005 bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling unik dan kompleks yang terintegrasi dalam 2 substansi yang tidak saling terpisahkan, yaitu fisik jasmani dan jiwa rohani. Hakikat manusia mencakup 3 dimensi, yaitu hakikat individu, kemudian hakikat sosial, dan hakikat moralitas. Nah, hal ini juga dipertegas oleh Sondang P. Siagian tahun 2003 dari perspektif kepemimpinan bahwa manusia di dalam organisasi memiliki 3 pilar eksistensi, yaitu sebagai makhluk politik yang membutuhkan wewenang dan pengakuan, kemudian sebagai ekonomi yang mengejar kebutuhan kebendaan, upah layak dan jaminan materi, dan, sebagai makhluk sosial yang selaras dengan pandangan Zoon Politikon Aristoteles, yakni kodrat untuk berinteraksi dan saling bergantung. Nah, dalam dinamika kelompok sendiri, George Homans menjelaskan bahwa hubungan manusia terbangun melalui siklus aktivitas, interaksi, dan sentimen. Ketika aktivitas terjalin, maka interaksi akan tumbuh dan sentimen emosional positif akan terbentuk. Ya, bila, organisasi melakukan perubahan tanpa mengelola aspek emosional dan kepercayaan, maka akan timbul resistensi kuat akibat ancaman ekonomis, ketakutan akan kegagalan pribadi, dan intervensi yang kaku, menurut Gary tahun 2007. Kemudian ada teori 3 tahap Kurt Lewin, yaitu unfreezing, change, dan refreezing, yang menjadi instrumen krusial dalam mengawal transformasi organisasi agar berjalan lebih efektif. Nah, sekarang kita telaah terlebih dahulu kondisi faktual pada studi kasus PT Mekar Sentosa. Perusahaan tekstil ini melakukan restrukturisasi besar melalui otomatisasi mesin canggih. Akan tetapi, manajemen puncak mengadopsi bahwa asumsi keliru mengenai manusia hanyalah pelengkap manusia dan faktor produksi biasa. Manajemen memangkas tunjangan kesejahteraan, menghapus pengembangan karir, dan menutup ruang aspirasi. Hasilnya, dalam 6 bulan, stres kerja meningkat, produktivitas real justru merosot, dan terjadi gelombang protes keras dari serikat pekerja. Nah, menjawab soal nomor 1, yaitu mengoreksi pandangan keliru manajemen. Pertama, manajemen terjebak dalam eh, reduksionisme mekanistik atau Taylorisme kaku yang, menyamakan bahwa labor manusia dengan onderdil mesin habis pakai itu sama. Nah, manajemen mengabaikan fakta bahwa manusia memiliki jiwa dan martabat luhur seperti yang dijelaskan dalam Nawawi tahun 2005. Kedua, manajemen mengalami kegagalan pemahaman sosioteknis, di mana mereka mengira bahwa mesin canggih bisa bekerja otomatis
tanpa komitmen dari operator. Faktanya, mesin tetap butuh yang namanya ketelitian, perawatan, dan keahlian manusia. Nah, operator yang frustasi justru memicu bottleneck dan kerusakan sistem. Ketiga, kebijakan ters me ke ketiga, kebijakan tersebut melanggar hakikat manusia menurut Syagian tahun 2003, di mana memotong tunjangan merusak motif makhluk ekonomi dan menutup aspirasi itu merampas hak makhluk politik. Dan inilah pemicu ledakan, resistensi, dan demonstrasi serikat pekerja. Nah, untuk menjawab pertanyaan ke nomor 2, itu bagaimana seharusnya organisasi modern memandang kedudukan manusia. Dalam paradigma organizational behavior modern, manusia itu diposisikan sebagai modal insani, yaitu human capital dan strategic partner. Mana manusia bukan hanya cost, melainkan diferensiasi keunggulan bersa keunggulan utama yang memiliki kreativitas dan kemampuan adaptasi yang tidak dapat diduplikasi oleh mesin. Nah, organisasi modern harus menerapkan prinsip integrasi sosioteknologi di mana mesin canggih difungsikan sebagai pengungkit kapasitas atau enabler, sedangkan manusia memegang kendali atas keputusan kritis, kendali mutu, dan inovasi proses. Selain itu juga harus tercipta yang namanya keselarasan tujuan atau goal alignment, di mana keberhasilan otomatisasi perusahaan wajib diiringi oleh peningkatan kesejahteraan, pemenuhan rasa aman, dan pengakuan martabat para karyawan. Nah, untuk menjawab pertanyaan nomor 3, rekomendasi kebijakan sebagai konsultan organisasi perilaku atau konsultan organizational behavior, saya merekomendasikan ada 3 pilar kebijakan strategis bagi PT Mekar Sentosa. Yang pertama, pilar pertama yaitu restrukturisasi em, sistem sistem kesejahteraan dan karir, di mana memulihkan paket kesejahteraan melalui skema gain sharing berbasis efisiensi otomatisasi baru, serta merancang dual career path agar operator memiliki jalur promosi menjadi teknisi kendali otomatisasi dan spesialis mutu. Nah, pilar kedua itu desain kerja atau job enrichment dan program upskilling. Nah, menggelar pelatihan teknis intensif, reskilling guna mengikis ketakutan gagal pribadi karyawan menurut Cuki tahun 2007 dan berikan otonomi kerja bagi regu kerja lini produksi untuk melakukan kendali mutu itu sendiri. Yang ketiga itu komunikasi partisipatif dan dialog bipartit. Mengaktifkan kembali lembaga kerjasama LKS bipartit bersama serikat pekerja untuk membangun transparansi dan rasa saling percaya. Nah, implementasi kebijakan dikawal melalui roadmap Kurt Lewin selama 6 bulan, di mana tahap unfreezing di bulan 1 sampai 2 melalui dialog damai, kemudian tahap change atau movement di bulan ketiga sampai dengan keempat melalui pelatihan upskilling dan uji coba intensif, serta tahap refreezing di bulan 5 sampai dengan 6 melalui pembakuan SOP baru dan penandatanganan perjanjian kerja bersama yang lebih berkeadilan. Nah, eee, kesimpulan fundamental yang dapat kita petik pada studi kasus ini yaitu teknologi canggih itu bukan solusi. Mesin otomatis hanyalah alat bantu pengungkit, di mana manusia tetap menjadi pemegang kendali utama efektivitas dan kualitas. Jadi teknologi tercanggih di dunia ini tidak akan pernah menghasilkan keunggulan kompetitif tanpa didukung oleh manusia yang memiliki dedikasi, motivasi, dan martabat yang tinggi. Kemudian manusia ini merupakan aset strategis, memiliki hakikat individu, sosial, ekonomi, moralitas pekerja, yaitu merupakan kunci komitmen dan produktivitas yang berkontinuitas. Dan yang ketiga, perubahan berbasis sosioteknis, yaitu keberhasilan transformasi industri itu lahir dari keselarasan antara modernisasi teknologi dengan pemenuhan kesejahteraan serta permartabatan manusia. Nah, menempatkan manusia sebagai aset strategis itu bukan sekedar kewajiban etis, melainkan fondasi mutlak bagi keberlangsungan ataupun keberlanjutan produktivitas bisnis di era modern.
Oke, mungkin, cukup sekian presentasi dari saya mengenai jawaban saya,